Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Walaupun saat ini kita masih menjalankan perkuliahan secara online, tidak seperti biasanya. Semoga tidak menyurutkan semangat kita untuk selalu belajar dan beraktivitas hingga nanti selesai kondisi corona seperti ini, sehingga yang kita harapkan kita bisa bertatap muka kembali dan bisa menjalankan kuliah seperti biasa. Baik, hari ini kita akan membahas berkaitan tentang assessment tools dalam komunitas. Sebelumnya kita mengingat kembali yang kemarin kita sudah membahas berkaitan apa saja tentang analisis stakeholder. Ada berapa stakeholder? Ya, ada 4 ya. Kalau dipetakan dalam melakukan di komunitas, stakeholdernya ada 4, adalah stakeholder primer, kemudian sekunder, tersier, dan kunci. Nah, hari ini yang kita fokuskan mengenai tentang tools assessment-nya, atau nanti yang berkaitan tentang pendekatan ketika melakukan assessment. Jadi pendekatan-pendekatan apa saja yang bisa kita gunakan, atau tools yang bisa kita pakai untuk melakukan proses assessment di komunitas. Nah, apa itu assessment komunitas? Nah, yang namanya assessment ini familiar tentu di bidang kita psikologi. Assessment adalah apa? Proses yang dilakukan secara sistematis, yang bertujuan untuk mengetahui, memahami, atau mendapatkan informasi yang berkaitan tentang, kalau di sini konteksnya adalah komunitas, berarti adalah komunitas ya. Tentunya yang perlu dipahami di sini juga berkaitan tentang komunitas, berkaitan tentang yang sebelumnya kita bahas, tentang faktor pelindung dan faktor resikonya. Dan jadi faktor pelindung dan faktor resikonya, dan problem sosial psikososial apa yang dialami oleh komunitas tersebut. Nah, gunanya ketika sudah mendapatkan informasi ini, jadi karena ingat ya bahwasannya assessment di sini adalah tool untuk perubahan. Maka ketika ingat prinsip community assessment ya, karena assessment komunitas di sini adalah tool untuk perubahan. Ketika kita mendapatkan informasi, memahami kondisi komunitas, ini adalah sebagai tool perubahan untuk memperbaiki kondisi psikososial masyarakat yang nantinya dilakukan dengan proses yang namanya intervensi komunitas. Nah, ada apa saja berkaitan tentang tools community assessment di sini. Kalau di sini kita fokusnya ada 6 ya. Ada 6 tools assessment di komunitas. Nah, ini tools yang paling kita pahami yang namanya ketika melakukan assessment di komunitas, metode yang paling sering digunakan wawancara dan observasi. Jadi karena ini adalah proses kualitatif ya. Proses kualitatif karena yang proses di komunitas ini justru yang menjadi utama adalah menggunakan pendekatan secara kualitatif. Jadi menggunakan metode kualitatif yaitu wawancara dan kuesioner. Walaupun nanti didukung dengan dokumen-dokumen yang lain dan juga dilakukan dengan kuesioner juga. Nah, baik, tools apa yang pertama? Yaitu dengan survei. Survei ya, kalau kita mendengar kata survei berarti yang kita paham adalah menggunakan kuesioner. Nah, kuesioner di sini jadi nanti ketika melakukan assessment di masyarakat atau di komunitas, kita sebagai yang mengambil data, pelaku yang ke lapangan langsung menyebarkan kuesioner di sini. Kalau dilakukan ke masyarakat, nah ini ada beberapa masyarakat tentunya kita tidak bisa kita kasihkan begitu saja kuesionernya kemudian mereka isi, maka
kita juga harus ke lapangan untuk bersamaan mewawancari dan mengobservasi, yang kemudian nanti kita, dan kuesioner itu nanti kita isi gitu kan. Jadi ketika mengisi kuesionernya kita juga sambil mewawancarai, kemudian mengobservasi situasi di situ. Nah, ini sering dilakukan kalau di pemerintahan. Biasanya ada yang kerja yang khusus sebagai surveyor ya. Surveyor bisa di bidang di Kementerian Sosial, di Kementerian Kesehatan. Kalau di Kementerian Kesehatan biasanya di puskesmas sendiri itu sudah ada yang melakukan, nanti mereka ke kecamatan ya, atau ke desa-desa, kemudian ke lapangan melakukan survei. Nah, surveinya tidak sekedar memberikan kuesioner kemudian diisi oleh oleh masyarakat, tapi juga terkadang mereka juga melakukan proses wawancara, mengobservasi dan menceklis gitu. Misalnya kaitan dengan mensurvei tentang kesehatan, misalnya ada kasus ternyata ini sering nih TB atau saat ini corona gitu. Kalau corona ini sepertinya belum ada ini ya yang melakukan survei ke lapangan. Misalnya entah kalau kasus TB itu kan kasus yang sudah bertahun-tahun, bahkan menjadi problem yang ada di Indonesia ya, kaitan dengan TBC, tuberkulosis. Nah, itu ada yang ditugaskan oleh Kementerian Kesehatan, ada juga bahkan memang mereka bekerja sama dengan lembaga sosial masyarakat, atau kalau di Muhammadiyah itu biasa di Aisyah itu mereka ada program ini ya berkaitan tentang TB ya. Jadi ada tim khusus yang memang nanti ketika ada kasus TB di satu desa misalnya, nanti ada orang yang melakukan survei ke sana gitu kan, berkaitan dengan, dan surveinya mudah-mudahan ke lapangan, ada mereka sudah ada kuesionernya ya, kemudian mewawancara yang keluarga yang mengalami sebagai pasien TB gitu ya, dan juga diwawancara dengan orang-orang yang bisa juga Pak RT-nya gitu kan, atau dan dengan masyarakat sekitarnya untuk memahami bagaimana situasi lingkungan di situ. Nah, ini tentunya dilakukan dengan kuesioner yang terstandar. Kalau misalnya tadi berkaitan dengan kesehatan ya, nanti ya standarnya seperti apa nih kaitan tentang kesehatan, kasus TB sudah ada standarnya. Kalau misalnya kesehatan biasanya udah ngikutin standar yang ada di WHO gitu ya. Kalau tentang lingkungan bagaimana lagi? Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah community mapping atau pemetaan komunitas. Nah, di sini tentunya harus ke lapangan ya, melakukan proses wawancara dan observasi. Nah, untuk memetakan tempat penting, jadi ini memetakan bisa secara geografis ya. Jadi misalnya dalam satu kecamatan atau kemudian satu desa, atau kemudian dikecilkan lagi satu desa itu, misalnya desa Sidomulyo itu memiliki jumlah penduduk berapa gitu ya. Kemudian di situ dipetakan tempat-tempat pentingnya. Di sini ada tempatnya Pak RT, kemudian ada balai desa, kemudian memahami juga mana tempat-tempat yang berisiko berkaitan dengan kesehatan, yang berisiko misalnya juga kalau di situ ada sungai, apakah sungai ini juga memiliki justru berisiko terhadap misalnya terlalu banyak sampahnya gitu ya. Nah, ini dipetakan, dan tokoh-tokohnya juga baik secara fisik maupun secara ya orang-orang yang ada di sana ya, tokoh-tokoh pentingnya. Kemudian juga dipetakan persoalan-persoalan yang ada di komunitas tersebut, isu-isu apa. Ini berkaitan dengan persoalan-persoalan yang muncul di masyarakat sini adalah karena di sini adalah banyak angka, misalnya angka meninggal untuk melahirkannya tinggi misalnya di situ, datanya ada. Nah, ini dipetakan. Jadi memetakan kondisi komunitas tersebut ya, dari tempat-tempatnya, tokoh-tokohnya, kemudian persoalan-persoalan yang ada di situ. Jadi tempat di sini bisa secara fisik ya, tempat-tempat yang berkaitan dengan yang beresiko maupun yang justru melindungi. Dari sini saya melindungi, ternyata ada satu tempat, misalnya tempat ibadah nih, justru tempat yang bersih, kemudian yang dalam arti memang justru orang-orang di situ juga ada tokohnya juga yang misalnya mendengarkan
informasi atau memberikan masukan. Nah, di situ dipetakan mana yang justru yang melindungi, mana yang juga justru yang berisiko terhadap komunitas. Kemudian yang ketiga adalah asset mapping. Nah, dari kata kunci di sini adalah aset ya. Jadi aset di sini adalah apa? Iya, ya sumber-sumber daya ya, kekayaan yang dimiliki oleh suatu komunitas. Kalau aset berarti yang sumber-sumber daya yang positif, baik itu yang secara fisikal maupun yang secara potensi yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri, potensi ataupun kompetensi yang dimiliki. Misalnya ketika kita melakukan aset sebuah masyarakat, di situ ada banyak masyarakat sana, ternyata kok sekarang di sana banyak terjadi angka kemiskinan yang semakin meningkat gitu ya. Nah, kemudian fokus melihat aset apa sih yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Oh, ternyata masyarakat di sini memiliki kemampuan bertani, dan dari nenek moyangnya dulu kemampuan bertaninya hebat-hebat gitu ya. Jadi justru menggunakan produk tanpa menggunakan pestisida, mereka bisa menghasilkan hasil-hasil yang bagus, hasil pertanian yang bagus, yang berkualitas, yang organik misalnya gitu ya. Nah, dan itu turun-menurun, misalnya seperti itu. Jadi melihat dari sisi potensi ataupun kompetensi yang dimiliki oleh masyarakat di situ. Oh, ternyata selain juga banyak petani di situ yang punya potensi yang bagus, punya kemampuan yang bagus, ternyata juga ada sumber daya yang sifatnya nilai-nilai, value. Ternyata masyarakat itu suka gotong royong gitu ya. Ternyata suka gotong royong. Jadi dilakukan gotong royong secara rutin. Kalau seminggu sekali mereka ada melakukan bersih-bersih gitu ya. Nah, ini kita lihat dari sumber-sumber daya yang positif yang dimiliki oleh masyarakat, atau mungkin yang sifatnya secara fisik ya. Fisik di sini bisa tempat-tempat misalnya, justru misalnya kalau di situ ada tempat pemandangan yang misalnya di sungainya itu bagus sekali, bersih sekali misalnya. Nah, ini menjadi aset. Nah, aset-aset ini yang dimiliki baik yang secara tadi fisik, yang terlihat, ataupun yang sifatnya potensi atau kompetensi yang dimiliki oleh suatu komunitas yang dalam lingkup sini nanti di dalam individu komunitas tersebut ya. Nah, aset-aset di sini nanti dapat dipergunakan untuk mengatasi persoalan yang dihadapi ya. Kalau tadi misalnya permasalahan kemiskinan, ternyata di sini ada potensi yang berkaitan tentang kemampuan masyarakat yang bercocok tanamnya menggunakan secara alami gitu kan. Dan rata-rata memang ahli di bidang itu. Nah, ini bisa diatasi itu kan. Bisa untuk mengatasi persoalan kemiskinan tadi, dikembangkan ya, ternyata diperkuat mereka, kemudian produknya mereka nanti dari yang tadi misalnya organik, kemudian dibantu untuk dipromosikan, di branding supaya produknya dikenal oleh masyarakat luas gitu ya. Kemudian tadi kalau lihat dari aset fisiknya, ternyata ada sungai yang bersih, terjaga kebersihannya dan melihatnya indah dan justru tidak berbahaya gitu ya. Dalam arti misalnya berbahaya, misalnya kedalaman sungainya tidak dalam gitu, justru ya cocoklah untuk dijadikan objek wisata misalnya. Dan ini justru ini sebagai aset yang nanti bisa digunakan untuk mengatasi persoalan kemiskinan. Jadi masyarakatnya nanti banyak bekerja di situ ketika jadikan objek wisata, kemudian mendatangkan, justru ya ingat ya, kalau sudah ada di tempat wisata bisa mendatangkan perekonomian yang bagus itu, dan akan berdampak terhadap ekonomi masyarakat. Nah, ini yang kita pahami aset di sini sebagai yang nanti dapat mengatasi persoalannya. Yang kemudian yang keempat adalah FGD. Nah, ini familiar yang kita lakukan ya. Jadi FGD apa? Ya, FGD adalah wawancara secara kelompok. Nah, di sini tentunya FGD yang dilakukan fokus terhadap persoalan yang dihadapi, misalnya berkaitan misalnya nih saat ini kasusnya adalah tentang corona ya, FGD
kok corona, kalau saat ini FGD kayaknya nggak harus social distancing ya. Nah, misalnya kasus TB lah misalnya, kemudian dari beberapa tokoh-tokoh masyarakat di situ mereka melakukan rapat gitu ya, misalnya Pak RT-nya, kemudian diundang juga tokoh-tokoh masyarakat di situ, misalnya ada tokoh agamanya di situ, di SD satu, di lingkup RT di situ ya misalnya, kemudian mengundang juga orang-orang yang memahami berkaitan dengan kesehatan yang ada di masyarakat situ, kemudian diajak berdiskusi ya, dan dilakukan proses, dan di sini nanti ditanya-tanya ya, diwawancara secara kelompok, jadi satu pertanyaan kemudian mereka menjawab semua. Nah, jadi informasi di sini tentunya untuk mendapatkan berkaitan opini ya. Opini apa sih dari tokoh-tokoh tadi, dari orang-orang yang diundang dalam proses FGD tadi terhadap kaitan dengan masalah TB misalnya. Kemudian bagaimana pemahaman mereka, kemudian mereka menyikapi bagaimana, kemudian secara praktisnya apa yang mereka, ide apa yang muncul di situ, atau mungkin mereka sudah pernah melakukan apa ya. Nah, di sini justru nanti memang ingat, ketika asesmen justru kita bisa nanti mendapatkan informasi yang justru nanti itu adalah sebagai caranya untuk mengatasi persoalannya. Nah, justru yang sudah dilakukan yang efektif dari diskusi itu punya solusi, maka nanti bisa diteruskan gitu kan, atau justru dievaluasi ya, untuk meningkat, untuk dievaluasi supaya nanti intervensinya semakin baik. Yang kemudian yang kelima adalah daily activity schedule. Jadi memetakan aktivitas sehari-hari di masyarakat itu apa sih gitu ya. Nah, ini tentunya dilakukan dengan cara wawancara dan observasi. Nah, jadi misalnya kalau misalnya dipetakan berdasarkan usia dan jenis kelamin gitu ya. Oh, di situ kalau rata-rata untuk yang bapak-bapak kebanyakan di sana, di satu desa biasanya kan ada ya, di satu desa kebanyakan orang-orang pensiun tuh, sehari-hari ngapain sih gitu kan. Misalnya di satu desa itu kasusnya berkaitan tentang tingginya angka kematian berkaitan tentang stroke misalnya, kolesterol yang disebabkan oleh kolesterol, dan di situ banyak kan orang-orang yang sudah pensiun di desa itu, yang muda-muda banyak yang merantau misalnya. Nah, kita ketahui aktivitas sehari-harinya masyarakat di situ ngapain sih bapak-bapaknya tadi? Apakah banyak di rumah saja gitu kan? Nah ini ditahui apakah justru punya aktivitas lain. Nah, kenapa perlu dipahami? Nah, ini kan nanti akan bisa memetakan, oh ternyata kalau tadi berkaitan dengan kesehatan ini, lihat aktivitasnya justru apakah ini bisa melindungi atau beresiko gitu ya. Nah, beresiko kah? Oh ternyata banyak kan di rumah, nggak banyak kegiatan. Rata-rata orang-orang tua yang ada di satu desa itu kebanyakan di rumah saja, justru berbahaya. Nah, misalnya sebagai resiko karena justru jadi tidak jarang beraktivitas, kurang berolahraga ringan. Ini ada aktivitas kan biasanya kan tentunya membakar kalori ya. Ya tentunya dengan kapasitasnya usia ya. Kalau orang tua ya nggak boleh juga olahraga ya berat-berat itu kan. Ya aktivitas lah misalnya. Oh ada, kalau justru di masyarakat itu ada aktivitas berkaitan tentang orang tua, mereka seminggu sekali gotong royong misalnya gitu ya. Kemudian ada aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat itu, kebanyakan mereka bercocok tanam di depan rumahnya masing-masing. Jadi kayak mungkin ada entah punya apotek herbal lah misalnya, atau tanam untuk kebutuhan pokok sehari-hari, tanam cabai, dan itu rata-rata masyarakat melakukan itu misalnya. Dan itu kan ada aktivitas yang berkaitan dengan kesehatan juga mendukung ya. Nah ini dipahami gitu dari usia dan jenis kelamin. Sehari-harinya ngapain saja sih masyarakat situ, komunitas tersebut ya. Nah jadi kegiatan-kegiatan mereka yang dipetakan di sini. Kemudian yang terakhir adalah seasonal calendar ya. Seasonal calendar atau jadi memetakan kalender kegiatan masyarakat di situ misalnya. Kalau
Jadi ada rutinitas nggak yang memang sudah dijadwalkan? Oh, kalau misalnya di desa setiap 17 Agustus mereka ngadakan apa, tirakatan itu ya. Oh, kalau setiap mau Lebaran gitu ya, ada kegiatan kebersamaan misalnya itu ya, bersih-bersih gitu kan, atau misalnya ada kegiatan pengajian yang memang sudah rutin dilakukan, dan ini biasanya berkaitan tentang budaya masyarakat setempat atau budaya yang sudah dimiliki oleh komunitas tersebut ya. Nah, bentuknya macam-macam, misalnya apakah ternyata sudah ada kegiatan gotong royong yang rutin dilakukan. Oh, kalendernya kalau misalnya di tempat saya di RT sini itu sudah ada rutinitas setiap malam Jumat ya, malam Jumat Pahing ada rapat. Nah, rapat RT, dan itu sudah otomatis sudah terjadwal gitu. Kalau kalendernya malam Jumat Pahing, maka rapat gitu kan, rapat RT. Nah, jadi ada kegiatan-kegiatan yang sudah terjadwal gitu ya. Nah, ini tentunya ketika menanyakannya pada siapa ya, bisa tentu orang-orang tokoh di situ ya, dan tentu masyarakat yang kalau mereka sudah menjadi rutinitas, maka ya masyarakat ketika ditanya ya paham kegiatan rutinnya di situ gitu kan. Gitu. Nah, tentunya di sini kenapa? Nah, ketika kita mendapatkan informasi secara kalender di sini, nanti juga kita bisa gunakan juga sebagai cara untuk melakukan pendekatan intervensi nanti di sini. Ada satu kegiatan yang justru nanti bisa untuk dipakai untuk mensosialisasikan program-program gitu ya, program intervensi. Kemudian bisa juga misalnya berkaitan dengan kesehatan, ya bisa disosialisasikan di sini di rutinitas yang ada di situ ya. Atau sebagai program yang justru nanti dipakai untuk menyadarkan masyarakat. Misalnya kalau berkaitan dengan lingkungan, ada rutinitas gotong royong, mungkin ya berarti gotong royongnya nggak hanya sekedar bersih-bersih jalan. Oh, ternyata ini ada problem nih, problemnya yang kaitan dengan di sungai, misalnya sungai ini sering kotor, maka gotong royongnya kita ke sana juga gitu misalnya. Oh, ada. Atau kemudian nanti jadwal-jadwal yang sudah rutin itu nanti bisa dikembangkan dengan kegiatan-kegiatan yang justru sebagai program intervensi komunitas. Ya, begitu untuk materi kita kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan yang belum jelas, yang masih belum jelas ya, silakan ditanyakan langsung di kolom komentar. Baik, terima kasih. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, selalu jaga imunitas, dan selalu berpikir positif. Semoga kondisi ini cepat berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.